Sejak zaman para nabi itu sudah ada. Contoh penemuan cara menyalakan api, ya kan? Dulu siapa yang menemukan itu? Zamannya Nabi Adam alaihi salam. Ketika bertemu dengan Siti Hawa, beliau juga membutuhkan namanya alat untuk memasak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Ma'al Hasani, Ruang Bincang ala Santri. Oke, pemirsa, di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, yaitu beliau Ustadz Deli Kurniawan. Beliau merupakan dosen di Perguruan Tinggi Mahat Ali Al Hasaniyah. Pendidikan beliau dari MTS, MA hingga Mahat Ali. Beliau merupakan lulusan di Al Hasaniyah. Dan beliau ini merupakan lulusan pertama nih Pak di Mahat Ali. Iya, okay. Lulusan pertama. Beliau merupakan lulusan pertama di Mahat Ali dan di sini beliau sudah menjadi dosen di perkuliahan Mahat Ali Al Hasaniyah. Selanjutnya saya sebagai host Muhammad Habibun Nada akan menemani kalian semua 20-30 menit ke depan berbincang-bincang santai mengenai IT. Mungkin akan lebih jelasnya akan dijelaskan beliau Ustadz Deli Kurniawan. Kita sapa dulu beliau. Apa kabar Pak Deli? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Masya Allah. Di sini langsung saja pertanyaannya. IT sendiri itu apa sih menurut Pak Deli dan pengertiannya ini? IT itu kan kalau dalam bahasa kita, IT itu adalah teknologi informasi. Berarti segala bentuk apapun yang berkaitan dengan sebuah informasi yang didapatkan dan diolah melalui sebuah teknologi itu ya disebut sebagai IT. Baik itu dalam pengumpulan data, pemrosesan data, terus penyimpanan, pengunggahan data, baik itu berupa suatu audio atau visual, itu disebut sebagai IT. Nah, perangkat yang dipakai pada umumnya IT itu identik dengan komputer, tapi tidak lepas hanya sebuah komputer yang bisa disebut sebagai IT, karena yang bisa memberikan segala bentuk informasi teknologi itu bisa berupa handphone atau kalau sekarang disebut dengan smartphone. Smartphone. Nah, itu kan banyak fitur-fitur yang menyediakan, memfasilitasi berbagai macam informasi. Itu yang disebut dengan IT. Nah, adapun perangkatnya ya tadi ada perangkat keras. Perangkat keras itu ya berarti dari mulai kalau dalam sebutannya disebut hardware. Ya, itu ya komputernya itu sendiri, terus laptop, smartphone, ada juga namanya perangkat lunak yang dipakai atau disebut dengan software, yaitu apa? Fitur-fitur yang tersedia di dalam barang tersebut. Apa itu? Aplikasi, ya, mencakup sebagai fitur-fitur lain. Komputernya itu menyediakan sebuah aplikasi, semisal seperti halnya aplikasi ada software namanya Microsoft
Microsoft itu macamnya banyak, ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, ada PowerPoint, ada berbagai macam fitur yang tersedia di dalam perangkat tersebut. Itu ya sekilas daripada IT. Mungkin ada lagi apa, kalau kita kenal sebuah informasi sekarang itu butuh namanya sebuah jaringan, ya kan? Kita butuh jaringan internet untuk memproses data tersebut agar bisa diunggah ke berbagai macam media sosial seperti Facebook, Twitter, atau apa, Instagram dan lain sebagainya. Itu seputar IT mungkin. Jadi apa saja yang termasuk di IT tersebut? Mungkin di luar aplikasi atau di fitur-fitur lain, mungkin ada yang lain selain aplikasi-aplikasi yang ada. Ya itu yang berkaitan dengan sebuah informasi. Informasi itu kan banyak. Ada berupa audio, ada visual. Berarti visual itu berarti berbagai macam bentuk gambar, foto, video, ya kan? Data itu ada yang sebuah data yang bersifat tulisan, ada yang berbentuk angka, ada yang berbentuk huruf. Itu semua adalah sebuah IT juga, yang mana selama diakses menggunakan teknologi seperti halnya komputer, smartphone, dan apa, perangkat-perangkat lain. Nah, itu yang contoh daripada IT itu seperti itu. Dari adanya IT nih Pak ya, kalau dilihat dari perkembangannya itu kan sangat pesat sekali. Terus bagaimana sih dampak dari adanya IT ini di lingkungan kita ini? Nah begini, kalau berbicara masalah IT, sebelumnya kita harus berbicara tentang teknologi. Dalam IT sendiri atau sebuah teknologi itu pasti ada dampak positif, ada dampak negatif. Pasti ada sisi yang bisa diambil kemanfaatannya, pasti ada sisi yang memberikan dampak bahaya bagi penggunanya atau pengambil manfaat itu. Nah, kalau dari sejarahnya, teknologi itu sebenarnya sejak zaman para nabi itu sudah ada. Contoh, penemuan cara menyalakan api, ya kan? Dulu siapa yang menemukan itu? Zamannya Nabi Adam alaihi salam, ketika bertemu dengan Siti Hawa, beliau juga membutuhkan namanya alat untuk memasak, membutuhkan alat yang namanya suatu alat yang digunakan untuk menimbulkan api dengan cara menggesekkan batu dengan batu. Itu kan sebuah teknologi juga. Ada lagi teknologi zaman para nabi, zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Muncul sebuah teknologi namanya kapal. Kapal itu kalau zaman Nabi Nuh bukan hanya sekedar kapal, bahkan kapal yang sangat besar itu dibuat oleh Nabi Nuh untuk berlayar di atas air. Zamannya Nabi siapa? Daud alaihi salam. Dalam hal ini membuat namanya baju perang yang terbuat dari besi. Nah, itu sebuah teknologi juga zaman Nabi Daud alaihi salam. Terus pada zamannya kepemimpinan di Bani Abbasiyah kalau nggak salah ya, itu umat Islam menemukan sebuah teknologi namanya kompas arah mata angin yang digunakan untuk membantu para pelayar ketika di tengah laut untuk menentukan arah. Mungkin kalau mau ke Indonesia ya kan,
Kita butuh namanya Kompas itu. Nah, itu sudah ada zaman para nabi dan zaman Muslim. Muslim itu sebenarnya dulu orang yang luar biasa zaman dulu, tapi banyak penemuan-penemuan Muslim itu yang telah diakuisisi oleh orang-orang non-Muslim. Nah, itu banyak pengakuan seperti itu. Nah, inilah yang sejarah yang ditutup-tutupi. Sebenarnya Islam itu perkembangannya sangat pesat pada zaman dulu, ya. Makanya sekarang ini butuh namanya seorang Muslim, atau apalagi cendekiawan Muslim, seorang intelektual Muslim haruslah mengikuti juga perkembangan zaman yang seperti ini, ya. Nah, nanti kita sampaikan beberapa dampak positif, dampak negatifnya. Nah, dampak positifnya apa itu? Sekarang begini ya, kalau seorang intelektual Muslim itu dampaknya apa, Pak? Kira-kira kalau adanya IT itu. Nah, sekarang begini, seorang intelektual Muslim itu punya sebuah kecerdasan di bidang agama. Seperti katakanlah anak-anak yang ada di pesantren itu dipandang sebelah mata oleh masyarakat pada umumnya. Kenapa begitu? Karena santri itu seorang intelektual yang fokus mempelajari ilmu agama di pondok pesantren yang penuh dengan aturan, ya, penuh dengan aturan. Contoh ya, kita inilah dulu waktu di pesantren sangat banyak sekali aturan-aturan yang kita harus patuhi. Termasuk juga kita diperintahkan untuk apa? Senantiasa mengaji, menuntut ilmu intinya. Bahkan kita dilarang untuk melihat informasi-informasi yang muncul dari sebuah teknologi. Contoh, kita tidak boleh melihat televisi, kita tidak boleh membawa handphone, kita tidak boleh membawa komputer. Nah, inilah pendapat para masyarakat sehingga santri itu dinilai sebelah mata, ya kan? Nah, padahal kita harus sadar di pesantren itu juga mestinya juga harus menggunakan pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi informasi. Saat ini harus begitu. Kenapa begitu? Intelektual Muslim punya ilmu, punya basic kecerdasan. Dia tidak hanya sebatas belajar saja, tapi harus mampu berdakwah, ya kan? Berdakwah. Jadi dalam dakwah itu tidak hanya dakwah kita menjadi mubalek, ya kan? Kita harus buka sebuah lembaga pendidikan. Kita tidak harus membuka pondok pesantren, karena setiap santri itu memiliki kodok kodar yang berbeda-beda. Tapi dalam menyebarkan ilmu yang diperoleh dari pesantren itu bisa disebarkan melalui sebuah teknologi informasi, baik itu berupa media sosial, ya kan? Mungkin menulis sebuah tulisan yang bagus, dia kan punya basic itu tentang syariah dalam dakwah, sehingga butuh namanya teknologi informasi, diunggah di Facebook, diunggah di Instagram, dibuat sebuah kalau bahasanya itu story itu di WhatsApp, ya kan? WhatsApp. Dikirim ke teman-temannya.
buka pembelajaran online, ya kan? Jadi kita itu menjadi santri itu harus pintar melihat kondisi perkembangan zaman. Menjadi guru tidak harus mengajar di pondok pesantren saja, harus punya pondok, harus punya sekolah. Enggak, kita bisa jadi guru di dunia IT, dunia internet, bukan dunia lain ya. Bukan dunia, ya itu termasuk dunia lain juga. Dunia internet itu butuh. Sekarang kan ada buka pembelajaran online, jadi kita bisa punya, tetap satu, bisa menyebarkan ilmu. Yang kedua, kita masih konsisten dalam belajar ilmu walaupun sudah tidak belajar di pondok pesantren lagi. Melalui apa? Itu tadi, teknologi tadi. Jadi kita bisa punya murid-murid dunia lain. Nah, itu yang perlu kita sadari. Mungkin banyak santri yang tidak tahu dalam hal ini. Saya fokusnya tidak pada tidak pada pengajar, Pak. Saya itu fokusnya keahliannya di bidang ekonomi. Misalkan seperti jurusan di Ma'had Ali ini di bidang fikih, usul fikih, yang konsentrasinya di ekonomi syariah. Yang kita tuangkan di situ manajemen berbasis teknologi yang sesuai dengan syariat Islam. Tuh, begitu loh. Saya itunya di bidang industri, Pak. Saya di bidang kesehatan, Pak. Boleh saja. Itu tidak ada larangan dari seorang guru di pondok pesantren, murid-muridnya mau jadi apa, boleh-boleh saja. Asalkan tidak lupa tetap menyebarluaskan ilmu, walaupun itu hanya satu ayat, satu keilmuan yang diajarkan kepada masyarakat. Melalui apa? Melalui segala macam bentuk teknologi. Itu manfaatnya. Mungkin kita banyak melihat seorang intelektual muslim, ya kan? Punya kecerdasan yang luar biasa, ilmu syariahnya hebat, bagus, tapi lemah di bidang teknologi. Nah, ketika dia ingin menulis sebuah pemikiran yang sangat bagus, dia dilatar belakangi dengan adanya tidak bisa menggunakan teknologi. Nah, ini kan juga kelemahan santri kan. Nah, di situ akhirnya ketika dia ingin menulis sebuah karya pemikiran yang sangat luar biasa, dia tidak bisa. Makanya penting sangat ketika seorang santri juga memiliki basic teknologi informasi. Lah, untuk apa? Untuk mengembangkan dan melengkapi ilmu-ilmu syariat yang telah diperolehnya di pondok. Nah, itu dampak positif. Lah, negatifnya bagaimana? Kita tahu sendiri negatifnya. Ada namanya YouTube, ya, YouTube, terus di Instagram, di apa namanya itu, apalagi media sosial yang TikTok, ya kan? Itu dampak negatifnya adalah merusak karakter bangsa. Kenapa? Karena tidak ada filter. Di situ diumbar sebuah keburukan, terbukanya aurat. Itu kan berpengaruh pada karakter seorang santri, terlebih masyarakat secara luas. Itu sangat berpengaruh. Akhirnya tontonan-tontonan yang seperti itu menjadi sebuah hal yang dianggap biasa
bahkan menjadi sebuah tuntunan. Kita banyak jumpai di era seperti ini, tidak sedikit seorang intelektual muslim, nah ini oknum juga ya, itu mengikuti gaya-gaya orang yang ada di media sosial itu, yang tidak mencerminkan seorang intelektual muslim. Banyak juga kan di situ, mulai joget-joget dan lain sebagainya. Itu perempuan banyak kita jumpai. Nah, kalau kita buka media sosial itu ada di situ apa namanya, TikTok itu, yang banyak itu yang tampak di situ siapa? Perempuan, ya kan? Itulah yang bisa meracuni pemikiran-pemikiran intelektual muslim, sehingga dia ada kecenderungan lebih senang melihat hal-hal yang negatif di dalam media sosial atau teknologi-teknologi itu. Akhirnya kan dia itu berpengaruh daripada adab seorang santri di dalam menuntut ilmu, yaitu apa? Tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan, maksiatul ain. Nah, akhirnya dampaknya pada pikiran itu, pada dampak kecenderungan hati. Akhirnya hatinya itu sudah dikotori dengan kemaksiatan. Ada lagi dampak bahayanya. Kalau kita lihat, tengok beberapa hari ini kita ya mengalami sebuah fenomena alam yang sangat luar biasa. Apa itu? Gempa bumi, ya. Gempa bumi ya kemarin ini. Masya Allah. Sebenarnya ini sebagai introspeksi diri, muhasabah dan lain sebagainya, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam hal ini banyak beredar sebuah video-video, ini kan juga termasuk teknologi informasi. Video-video yang beredar di kalangan masyarakat secara menyeluruh, mungkin di seluruh Indonesia atau bahkan di luar Indonesia, menerima informasi-informasi yang tidak benar, ya kan? Ada tayangan sebuah video diunggah, diisi dengan audio, seperti halnya seorang yang menyiarkan sebuah kejadian fenomena gempa bumi itu yang terjadi di Tuban. Padahal gambar visualnya itu adalah gempa bumi yang terjadi pada tahun lalu, mungkin sekitar tahun 2021 atau 2023, berarti 1 tahun 2 tahun silam, yang terjadi di Cianjur. Itu namanya memanipulasi sebuah informasi. Nah, itu kan bahaya juga. Kalau bahasanya kita itu banyak terjadi di dalam teknologi informasi itu, informasi hoax. Ya. Jadi emang IT ini bukan hanya sekedar informasi saja, Pak ya. Jadi IT emang sangat luas sekali ya pengetahuannya ini. Iya, artinya informasi itu bentuknya banyak. Okay. Jadi terus ada apa namanya, tanggapan nggak sih dengan adanya IT ini, dan bagaimana seorang santri intelektual dan pemirsa semuanya menanggapi adanya IT ini yang sungguh cepat sekali di era zaman sekarang ini? Iya. Jadi memang perkembangan zaman teknologi ini bahasanya zaman digital ya. Okay. Kalau dalam industri sudah pada 4.0. Ini mengharuskan kita juga di bidang industri itu juga harus kompetitif. Santri itu juga harus bisa go public, nah, begitu. Nah, dalam IT sendiri, kalau dalam santri itu bagaimana? Ya harus mengikuti zaman yang ada, nggak boleh tidak.
Mengapa harus begitu? Karena manfaatnya juga besar. Maka kita bisa memfilter mana yang manfaat, mana yang madorot. Nah, kalau manfaatnya untuk santri banyak, seperti halnya satu, bisa mengoperasikan maktabah Samilah, ya kan? Itu dibutuhkan banget oleh santri untuk mencari sebuah ibarat-ibarat, mencari sebuah terobosan-terobosan permasalahan yang ada di masyarakat untuk mempermudah pencarian ibarat pendapat-pendapat ulama melalui maktabah Samilah. Kalau kita tidak bisa IT, apakah kita bisa menemukan solusi itu secara cepat? Kan nggak mungkin. Ada lagi, dalam bentuknya ada Quran digital, kita bisa tetap ngaji Quran di mana saja. Ada namanya disebut aplikasi-aplikasi yang bisa dibuat oleh seorang santri ketika punya pengetahuan IT yang sangat luar biasa, mengaplikasikan harta waris, pembagian harta waris dengan membuat sebuah terobosan untuk masyarakat secara luas melalui aplikasi-aplikasi yang bisa diunduh dengan mudah di Play Store, ya kan? Terus apa? Penghitungan arah kiblat di bidang ilmu falak, penghitungan kalender Masehi, kalender Hijriyah. Ini lebih efisien dan lebih cepat, tidak perlu menggunakan penghitungan manual. Tapi tetap santri harus tetap ngaji dengan seorang guru, seorang syekh, itu tetap harus tetap dijaga. Ya, kita harus tetap berpedoman, tetap dalam IT ini kita harus tetap menjaga dan melestarikan apa yang dibawa oleh ulama-ulama terdahulu, dan kita mengembangkannya dengan berinovasi. Ada kaidah yang masyhur di kalangan para santri, al-muhafadzatu ala qadimis sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Itu yang harus tetap dipegang teguh oleh santri, jangan terus melupakan karya atau sebuah adat kebiasaan dari orang-orang terdahulu. Alhamdulillah semuanya sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa mengambil apa yang telah disampaikan beliau dan menjadi inspirasi kita untuk lebih mengenal lagi dan men-sharing kembali IT di dunia ini. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.